di dalam undang-undang ini sekali lagi bahwa timingnya tepat. Timingnya tadi sudah tepat bahwa dalam keadaan posisi defisit neraca perdagangan yang itu akibat CAFTA yang secara politis Komisi 6 menyampaikan surat itu kepada pimpinan DPR untuk diteruskan kepada Presiden bahwa CAFTA 1 Januari 2010 itu adalah satu kebijakan yang perlu dievaluasi karena tidak ada prasyarat-prasyarat subjektif maupun objektif untuk kita masuk ke sistem free trade. Karena kompetitifness kita, cost kompetitif kita sangat tidak berimbang dari persoalan-persoalan yang umum, dari infrastruktur, suku bunga, energi, kemudian biaya-biaya yang tidak jelas arahnya, bahan baku dan sebagainya, kita tidak memenuhi syarat pada saat itu ya. Dan itu kita tolak ya. Dan itu hanya diputuskan oleh satu menteri ya. Kalau ini kamu tunda lagi ya satu menteri lagi nanti kan gitu ya. Ada hal-hal yang urgent faktual segera kita putuskan di dalam undang-undang ini. Ada yang nanti bisa dirubah lagi kalau partai yang berkuasa itu ideologinya cetar gitu. Saya kira ada mana-mana yang disampaikan atau mana-mana yang harus segera kita bikin payung supaya tidak terus kemudian liar seperti ini. Ada yang memang mungkin nanti apa yang seperti diharapkan oleh Pak Iksan ini belum terakomodasi. Nah, ini ada yang kita menang, ada yang itu kompromi irisan, ada yang memang bisa kalah total gitu. Yang kalah total mesti kita walk out. Kalau memang nanti bobot daripada 438 DIM ini tidak memenuhi aspek-aspek perdagangan yang memberi kedaulatan, yang memberikan posisi neraca perdagangan produk dalam negeri itu lebih unggul, ya sudah selesai, tutup buku kita kan. Nah, bagaimana ini memperkuat SNI, memperkuat sistem pengaturan dumping, memperkuat hal yang non tarif barrier ini masih kita bisa perkuat. Ya, itu yang tetap akan kita sikapi di dalam pembahasan undang-undang ini dan tentunya tidak akan sempurna ya. Tapi kalau toh salah dua fraksi ini menolak undang-undang ya, saya dengar Gerindra sudah nolak dan tidak ikut bahas, itu pun juga tidak mempengaruhi dan menjamin bahwa undang-undang ini tidak akan liberal. Jadi justru yang sekarang kita butuhkan dalam pembahasan ini adalah keterlibatan publik untuk lebih transparan di dalam pembahasan DIM dan hal-hal mana saja yang harus menjadi kunci untuk tidak bisa ditawar di dalam pasal-pasal yang tadi diuraikan oleh Mas Nursi itu harus tidak bisa dikompromikan. Tapi Mas, kalau naskah akademiknya sudah neolitik ini ya, bagaimana kita bisa memahami? Mari kita bongkar. Ya, sejauh yang saya ketahui sudah ada perubahan. Ya. Naskah akademik baru 3 minggu kemarin ya, itu dikembalikan atau diberikan lagi ke DPR. Yang naskah akademik asli sudah kita kembalikan. Kita tidak mau membahas kalau naskah akademiknya itu. Dan ternyata mohon penjelasan, ada satu hal yang timpang antara pembahasan naskah akademik itu perindustrian. Dan kita kita ingin membahas ini linked dengan perindustrian. Jadi ini yang agak harus memelototin antara hal-hal yang dalam DIM Undang-Undang Perindustrian, yang mana kita tetap bagaimana Undang-Undang Perindustrian ini akan memberikan payung dalam kaitan hilirnya adalah semakin meningkatkan produk dalam negeri untuk menjadi pasar kita. Tapi satu hal yang sekarang ini berbeda kan, kalau dulu membuat industri itu kan satu untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, kedua untuk substitusi impor, ketiga baru diekspor kan gitu. Kalau sekarang ini kan enggak, begitu kita membuat industri, 3 hal ini terkait, ya produk dalam negeri, ya substitusi, ya ekspor kan itu. Nah ini yang itu akan kita linkitkan sejauh mana proteksi-proteksi di dalam insentif intensif bahan baku, kemudian IKM yang kira-kira itu memang kompetitif untuk kita ekspor ya. Sejauh mana
fasilitasi dan peran pemerintah ini dominan. Ini yang saya kira masih banyak hal. Sekali lagi bahwa usaha-usaha DPR ini dalam atmosfer yang seperti dalam suasana pertemuan ini tadi sudah saya sampaikan, dalam kondisi deindustrialisasi yang mulai sangat parah, hanya beberapa produk-produk yang masih bisa bertahan, yang cost kompetitifnya itu masih bisa bersaing dengan produk impor, dan neraca perdagangan yang seperti kita ketahui bersama. Apakah kita akan membuat undang-undang yang sekedar hanya memayungi kondisi seperti ini? Kan tutup buku bangsa ini kan itu. Nah, bahwa kemudian ada pertemuan di Bali yang semacam itu membangun koneksitas buat pelaku UKM, ya lebih hancur lagi kan kita. Tapi apakah itu salah? Salah dari mana? Dari aspek konstitusi ya, cara pandang konstitusi, cara pandang undang-undang, ini masih wilayahnya itu bisa ditekuk-tekuk dengan berbagai macam undang-undang yang sudah ada, kan gitu. Ini yang saya harapkan, bahwa pembahasan DIM yang 438 ini, DIM baru adalah 100, DIM baru bukan usulan pemerintah itu 154, dan sebagian DIM baru ini pun terkait dengan aspek masalah kedaulatan yang linkit dengan undang-undang perindustrian.